Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Kamis pagi hari ini tanggal 27 Juni 2024, selalu kita bersyukur kepada Tuhan. Saya bersyukur, terima kasih Tuhan kalau berikan panjang umur buat kita. Berarti Tuhan masih percaya buat kita untuk kita hidup di dunia ini yang hanya satu kali. Tapi kita tidak mau hidup percuma. Jangan hidup di dunia yang percuma, tapi hidup untuk kemuliaan Tuhan Bapak Ibu. Karena hidup ini Tuhan yang punya. Tuhan ciptakan kita tentunya punya holy purpose, punya tujuan ilahi, supaya hidup ini yang sisa memuliakan Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Bukan memuliakan dunia, bukan untuk cari dunia, bukan. Tapi carilah Tuhan selagi kita berkenan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Selagi kita sehat, selagi kita diberikan kesempatan, anugerah Tuhan yang besar, mari kita selalu berharap andalkan Yesus. Terima kasih kepada Tuhan buat semua kebaikan Tuhan yang luar biasa. Saya Pastor Yakob Rahmat, kami nyanyikan pujian Bapa. Haleluya. Engkau sungguh baik, amin, haleluya. Kasih-Mu melimpah, haleluya, di dalam hidupku, amin, haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan. Ku berterima kasih, haleluya, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku, amin, haleluya. Ku naikkan syukurku, amin, haleluya, buat hari yang Kau beri, amin, haleluya. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, amin, haleluya. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu, haleluya, besar setia-Mu di sepanjang hidupku, amin. Selalu katakan Bapa, amin, haleluya. Engkau sungguh baik, amin, haleluya. Kasih-Mu melimpah, kasih Tuhan luar biasa. Dalam Efesus 1:18, supaya kita dapat memahami betapa panjangnya, lebarnya kasih Tuhan, tinggi dan dalamnya kasih Tuhan yang sempurna selalu kita terima, amin, haleluya. Ku naikkan syukurku, amin, haleluya, buat hari yang Kau beri, haleluya. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, amin, haleluya. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu, haleluya, besar setia-Mu di sepanjang hidupku, amin, haleluya. Dalam kitab Amsal Sulaiman pasal 14 ayat 26 dan 27, demikian firman Tuhan. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Mari kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Cintailah Tuhan Yesus. Terima kasih buat Tuhan Yesus. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, amin, haleluya. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu, haleluya, besar setia-Mu di sepanjang hidup. Terima kasih ya Tuhan.
punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan. Ya segala-galanya dari langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, sucikanlah hatiku, pikiranku. Pagi ini kami mau baca firman Tuhan, sumber kehidupan. Amin, haleluya. Selalu baru, Kau tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu, haleluya, besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapa, ampunilah semua dosaku, semua salah dan khilafku, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Pagi ini pagi yang indah, Kau izinkan kami anak-anak-Mu Kamis pagi tanggal 27 Juni 2024 bisa bernafas, bisa sehat, tidak kekurangan apapun. Kami yang kemarin sakit sudah sembuh saat ini. Tuhan, anugerah Tuhan luar biasa. Ini berkat Tuhan nyata. Syukur pakai hidup kami Tuhan, menjadi alat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berfirman pagi ini, kami siap baca firman Tuhan dan melangkah di dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin, amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, salam damai sejahtera buat Bapak, Ibu, Saudara semua. Kamis pagi tanggal 27 Juni 2024. Berarti tinggal 3 hari lagi Bapak Ibu ya. Karena 3 hari lagi kita masuk ya, adalah tanggal terakhir bulan Juni. Karena bulan Juni hanya 30 hari. Berikutnya nanti bulan yang ke-7, bulan Juli. Oleh itu mari kita mempersiapkan diri kita untuk hidup kita berkenan sama Tuhan. Hidup layak kepada Tuhan. Standarnya firman Tuhan. Rutin tiap pagi kita baca perjanjian lama. Nanti malam baca perjanjian baru. Terus kita rutin lakukan pekerjaan ini untuk melakukan pekerjaan Bapa di surga, melakukan kehendak Bapa di surga. Amin. Karena firman Tuhan katakan mari kita mau takut akan Tuhan, ada ketentraman yang besar. Dalam Amsal 14 ayat 26 dan 27. Bahkan ada perlindungan bagi anaknya. Mari kita mau hidup benar, takut akan Tuhan. Bahkan di dalam Mazmur 112 ayat 1, 2 dan 3. Orang takut akan Tuhan, anak cucu semua diberkati sama Tuhan ya. Karena sentralnya Tuhan Yesus. Ayat 27, Amsal 14 ayat 27. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Jelas terhindar dari jerat maut karena di dalam perlindungan Tuhan. Karena orang takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan karena hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Berarti ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus, Tuhan bisa perintahkan malaikatnya. Dalam Mazmur 91:11, Tuhan kan perintahkan malaikat-malaikatnya untuk jaga lindungi setiap langkah kita. Maka mari kita hidup takut akan Tuhan, selalu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Rutin kita membaca perjanjian lama, Ulangan 23 ayat 1 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Orang yang tidak boleh masuk jemaat Tuhan, ini persyaratan ketentuan-ketentuan yang masuk dalam rumah Tuhan, jemaat Tuhan, itu ada ketentuannya. Pada waktu yang lalu bangsa Israel, karena mengingat Yesus itu maha kudus, Tuhan maha kudus, tidak boleh sembarangan. Mari kita baca. Orang yang hancur buah pelirnya atau yang terpotong kemaluannya jangan masuk jemaat Tuhan. Seorang anak haram janganlah masuk jemaat Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan. Jadi jelas persyaratan masuk ke rumah Tuhan, jemaat Tuhan, kudus.
Karena Tuhan itu Maha Kudus. Maka ini ketentuan yang Tuhan tetapkan supaya kita semua harus takut akan Tuhan. Sungguh-sungguhlah sama Tuhan. Kalau Tuhan seperti contoh gini, saudara dilanggar, yang melanggar lampu merah, yang menerobos lampu merah, kena pidana, kena tilang. Ya, itu sudah ketentuan toh. Nah, jangan melanggar lampu merah kalau sudah Tuhan tetapkan. Kalau hukum sudah tetapkan, yang melanggar kena tilang, kena denda. Nah, kalau sudah ada aturan begitu, jangan melanggar. Kalau melanggar berarti kita betul-betul pelanggar hukum. Oleh itu mari kita jadilah anak Tuhan yang bukan pelanggar hukum, tapi anak Tuhan yang taat kepada firman Tuhan. Di sini katakan yang cacat ya, anak haram tidak masuk dalam jemaat Tuhan. Kenapa? Tuhan itu Maha Kudus. Jadi Tuhan mau supaya setiap kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup di dalam kekudusan Tuhan, sehingga hidup kita layak kepada Tuhan ya. Ayat ketiga, seorang Aman atau seorang Bani Moab, orang Moab, janganlah masuk jemaat Tuhan. Bahkan keturunan yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan sampai selamanya. Wah, coba sudah. Karena ada ceritanya kan, Amon Moab itu kan asal usulnya dari anaknya Lot perempuan. Sudah baca di buku Kejadian, ya kan? Lot punya anak perempuan. Istrinya, istri Lot jadi tiang garam, ya. Mantunya semua mati karena dia tidak bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Hidupnya sembrono, tidak taat kepada firman Tuhan. Maka tinggal anak Lot perempuan. Bersetubuh dengan Lot. Maka anak pertama lahirlah Moab dan yang kedua lahirlah Amon. Ini sejarah. Karena dari sejarahnya tidak berkenan sama Tuhan, maka dikatakan janganlah masuk jemaat Tuhan. Nah, ini firman Tuhan loh saudara. Begitu pula dalam kehidupan kita. Surga tempat yang kudus, tempat tata Allah. Tidak boleh masuk barang najis. Oleh karena itu kita yang tahu firman Tuhan, mari bertindaklah, hiduplah di dalam kekudusan Tuhan, di dalam kebenaran Tuhan. Karena Tuhan itu Maha Kudus. Tuhan Maha Cinta Kasih. Tapi bukan berarti cinta kasih yang ngawur. Cinta kasih yang ada aturannya. Bagi kita sendiri, mari meresponi cinta kepada Tuhan. Harus kita taat kepada firman Tuhan. Karena dia Maha Kudus, pencipta segala karunia. Dia yang melakukan segala begitu agung, begitu mulia Tuhan. Karena mereka tidak menyongsong kamu dengan roti dan air pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Dan karena mereka mengupah Biliam bin Peor dari Peor di Armastopaya melawan engkau, supaya dikutunya engkau ya, semua itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan lihat sejarah dari awalnya akhirnya tidak beres semuanya Tuhan. Maka Tuhan tidak berkenan. Tapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bilam, dan Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu. Karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Lihat ini, Tuhan Allah kita mencintai kita semua. Ya, pegang janji firman Tuhan. Kita semua dicinta sama Tuhan. Selama engkau hidup, jangan engkau menghianatkan kesejahteraan dan kebahagiaan mereka sampai selama. Jangan pernah mengikhtiarkan orang fasik, orang jahat, itu nanti urusan dengan Tuhan. Jangan kita menjadi sok pahlawan. Lebih bagus kita ngurus diri sendiri supaya hidup kita berkenan sama Tuhan. Tapi kecuali kalau kita berbagi kasih, kita hormat sama orang, berbagi kasih. Tapi berbuat di dalam kebenaran firman Tuhan, masing-masing tanggung jawab ya. Karena kita tidak punya kemampuan untuk hidup di dalam kekudusan dan kebenaran Tuhan tanpa libatkan pekerjaan Roh Kudus. Waktu kita senantiasa minta Roh Kudus akan tuntun hidup kita. Tapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bilam. Itu yang berikut sudah baca. Selama engkau hidup, jangan engkau mengikhtiarkan. Sama sudah kita baca. Jangan engkau menganggap keji orang Edom, sebab dia saudaramu. Jangan engkau menganggap keji orang Pesir, sebab engkau pun dahulu adalah orang asing dan keringnya. Anak-anak yang lahir bagi mereka dalam keturunan yang ketiga boleh masuk jemaat Tuhan. Kita tidak boleh menghakimi ya, kecuali Tuhan yang melarang. Itu Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang punya otoritas. Kita taat kepada firman, tidak boleh menghakimi ya. Jadi kita kalau ini tidak boleh menghakimi, seperti Matius pasal 7 ayat 1, jangan pernah kita menghakimi orang, karena kita sendiri adalah orang berdosa. Tapi mari kita sama-sama mau rendah hati di hadapan Tuhan, hiduplah benar, takut akan Tuhan ya. Ayat 9, apabila engkau maju dengan tentaramu melawan musuhmu, maka haruslah engkau menjaga diri terhadap segala yang jahat. Menjaga diri terhadap segala yang jahat. Hati-hati, jangan sampai kita jatuh dari perbuatan-perbuatan jahat. Apabila ada di antaramu seorang laki-laki yang tidak tahir disebabkan oleh sesuatu yang terjadi atasnya pada malam hari, maka haruslah ia pergi keluar perkemahan, jangan ia masuk ke dalam perkemahan. Jadi Tuhan mau dari awal itu orang itu harus kudus, tahir. Kalau tidak tahir, tidak bisa masuk perkemahan, saudara. Ya, jadi artinya Tuhan begitu hormat, respek kepada orang yang kudus. Oleh itu mari kita mau hidup benar sama Tuhan. Proses dari saat ini, ya kita benci dosa, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kemudian menjelang senja haruslah ia menjadi mandi dengan air, dan pada waktu yang matahari terbenam, ia boleh masuk kembali ke dalam perkemahan ya.
Jadi arti mandi dengan air supaya hidup kita baru dikuduskan, baru kita layak di hadapan Tuhan. Jadi di sini bicara tentang hidup layak berkenan kepada Tuhan, taatilah kepada firman, dan hiduplah benar sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan, minta belas kasihan Tuhan. Roh Kudus akan mengajar setiap kita untuk kita berkenan sama Tuhan, ya. Ayat 12, di luar perkemahan itu haruslah ada bagimu suatu tempat mana engkau pergi untuk kadar hajat. Di antara perlengkapan haruslah ada padamu skop kecil, dan apabila engkau jongkok pada kuda hajat, kadar hajat, haruslah engkau menggali lubang, dengan itu menimbuni kotoranmu. Ayat 14 yang terakhir, sebab Tuhan Allahmu berjalan di tengah-tengahmu, perkemahanmu, untuk melepaskan engkau dan menyerahkan musuhmu kepadamu. Sebab itu haruslah perkemahanmu itu kudus, supaya jangan ia melihat sesuatu yang tidak senonoh di antaramu lalu berbalik daripada. Amin. Perkemahan kudus, yaitu kehidupan kita harus kudus. Di rumah kita harus kita ada kekudusan Tuhan. Tidak boleh ada patung, sesuatu yang berlawanan dengan maunya Tuhan. Jangan. Jadi mari, semua ayat firman Tuhan mengarah kepada hidup kita harus benar di hadapan Tuhan. Ya, jangan sampai kita simpan dosa, main dengan dosa. Tidak ada. Hanya Tuhan sendiri, satu-satunya Tuhan juru selamat kita. Mari kita katakan, Bapa engkau sungguh baik. Kalau Tuhan begitu baik, mari kita mencinta Tuhan. Orang yang cinta Tuhan, dia lakukan firman Tuhan. Bapa, haleluya. Engkau sungguh baik, haleluya. Kasih-Mu melimpah, amin, haleluya. Di dalam hidupku, amin, haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan. Ku berterima kasih, haleluya. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku, ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku, amin, haleluya. Buat hari yang Kau beri, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sebelum Bapak Ibu beraktivitas apapun yang kita kerjakan, berjaga dan berdoa, mari kita pegang janji Tuhan. Hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Hormati Tuhan. Tidak boleh kita sembarangan. Hormati Tuhan. Orang berjemaah adalah orang yang kudus, orang pilihan Tuhan, karena Tuhan Maha Kudus. Kalau kita dipilih sama Tuhan, itu karena kasih karunia. Kalau Tuhan sudah pilih kita atas dasar kasih karunia Tuhan, mari kita hormati Tuhan. Jangan sampai kita main sembarangan dan hidup. Jangan pernah menyimpang ke kanan ke kiri, tapi berjalanlah di dalam kebenaran firman Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan tadi, sebab Tuhan Allahmu berjalan di tengah-tengah perkemahanmu untuk melepaskan dan menyerahkan musuhmu kepadamu. Sebab itu haruslah perkemahanmu itu kudus. Hidup kita harus kudus, supaya Tuhan jaga lindungi, sehingga senantiasa kita akan tampil hidup berkemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Amin. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin.